Berjumpa lagi dalam Ratnaka, bicara rasional, bicara transparan. Arab Saudi menyatakan akan menggelar ibadah haji tahun 2021. Saudi menyebut para jemaah haji bisa mengunjungi Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk melakukan ibadah haji dengan sejumlah aturan ketat di tengah pandemi COVID-19. Saat ini telah hadir bersama dengan saya anggota Komisi 8 DPR RI Bapak M. Husni. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ini. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Pak, gimana tanggapannya mengenai kabar yang amat sangat menggembirakan ini meskipun masih belum ada pernyataan resmi berapa kuota haji yang diperoleh oleh Indonesia? Alhamdulillah ya, kemarin pemerintah Arab Saudi telah mengumumkan bahwa 2021 ini akan dilakukan ibadah haji. Saya selaku anggota Panja BPIH Haji tentunya sangat menyambut gembira atas pernyataan dari pemerintah Arab Saudi akan dilakukan haji walaupun di masa pandemi yang masih belum berakhir ini. Betul. Ini perkiraan akan bisa memenuhi berapa kuota, Pak? Berbicara tentang kuota, sebelum kita masuk ke sana, karena hari ini pemerintah Arab Saudi dia membuka bahwa akan dilaksanakan ibadah haji. Tapi apakah haji itu dia undang seluruh jamaah seluruh dunia? Itu belum tentu. Belum tentu. Tapi namun begitu, Kementerian Agama khususnya di Dirjen Haji dan Umroh (PHU) telah mempersiapkan skenario apabila memang daripada jamaah haji Indonesia bila bisa diterima, kemarin telah dibikin skenario misalnya 30%, 25%. Jadi sampai seberapapun kita itu siap. Berarti Kementerian Agama apabila memang jemaah haji Indonesia boleh datang, boleh melaksanakan ibadah, Kementerian Agama sudah siap di dalam pelaksanaannya. Pak, ada kenaikan biaya nggak sih Pak kalau seperti ini, di masa pandemi seperti ini? Kenaikan biaya secara real itu pasti ada. Pasti ada. Kenapa? Di masa pandemi, insya Allah apabila haji Indonesia kita dapat datang ke Masjidil Haram, itu hotel satu kamar maksimal 2 orang. Ya. Oh, jadi ada aturan-aturan baru memang ya? Ada aturan baru. Aturan-aturan baru, betul. Baik di penginapan, aturan baru di dalam di dalam bus, jarak, kemudian juga social distancing di sana tetap harus dilakukan, dan ada waktu lebih kurang 5 hari yang ditetapkan oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi supaya dilakukan itu karantina. Oh baik, ada karantina di situ. Itu kenapa ada kenaikan biaya, kemudian ada prasyarat tertentu ya? Betul. Termasuk vaksin, harus menerima 2 dosis vaksinasi COVID-19. Dan daftar vaksinnya adalah Pfizer-BioNTech, Oxford AstraZeneca, Moderna, dan Johnson. Di sini tidak ada Sinovac, Pak. Yang mayoritas diperoleh oleh masyarakat Indonesia kan vaksin Sinovac itu bagaimana ya Pak kalau seperti itu? Apakah harus ada vaksin ulang atau seperti apa gitu buat jemaah haji 6 bulan sebelum mereka melakukan ibadah haji atau bagaimana Pak? Begini, waktu dikeluarkan vaksin termasuk Sinovac ataupun yang vaksin-vaksin dari merek-merek lainnya, itu kan pertama itu kan dari WHO itu kan belum ditentukan pertama ya standarnya untuk COVID. Kemudian kan mungkin ada pendaftaran ulang yang mungkin Sinovac ini sendiri mungkin belum melakukannya ya. Namun kita pemerintah Republik Indonesia apabila haji dibuka, kita tidak akan bercerita masalah merek daripada vaksin itu sendiri, tapi bahwa vaksin itu sendiri sudah dilaksanakan untuk para calon jemaah haji yang ada di negara kita. Betul. Jadi yang jelas adalah
para jemaah haji sudah melakukan 2 dosis vaksinasi. Dua Dan kali, iya. 2 kali dosis vaksinasi dan pemerintah Indonesia sudah akan menjamin itu. Gitu, Iya. misalnya seperti itu ya. Betul. Untuk para jamaah haji. Untuk para jemaah haji. Pak, ini penting bagi DPR RI untuk memberikan masukan kepada pemerintah membahas dengan pemerintah Arab Saudi. Jadi antar pemerintah membahas mengenai kuota haji, penyelenggaraan teknis, terutama soal kesehatan para calon jemaah haji, dan aspek-aspek lainnya di tengah adanya pandemi COVID-19. Ini rencananya akan ada pembicaraan lebih lanjut nggak sih, Pak? Tanggal 17 kemarin penerbangan Arab Saudi dia sudah buka ya. Tentunya kita juga mendorong Menteri Agama kita. Betul. Ya, dia harus melakukan lobby-lobby kepada pemerintah Arab Saudi, dan juga kalau kami dari DPR RI mengharapkan bukan hanya Menteri Agama, tapi Menteri Luar Negeri. ya seorang Presiden Jokowi, dia harus melakukan lobby kepada Raja Salman supaya pertama kita kuota harus maksimal. Kemudian kalau ada hambatan-hambatan kecil itu semuanya harus dimudahkan. Jangan misalnya seperti tadi gara-gara merek sebuah vaksin itu jadi masalah. Apalagi kita ketahui bahwa pertama calon jemaah haji di dunia itu paling besar itu dari Republik Indonesia itu satu. Potensial itu ya? Potensial. Baik. Kemudian jemaah haji yang suka belanja juga jemaah haji Indonesia. Dan jemaah haji yang paling tertib juga adalah jemaah haji Indonesia. Ini menarik, Bapak tahu informasi-informasi seperti itu dari mana, Pak? Apa karena Bapak Ketua Panja atau memang sering ada obrolan-obrolan dengan para jemaah haji ini, Pak? Kok kayaknya memahami sekali ini seperti apa figur-figur para jemaah haji Indonesia di Arab Saudi itu? Pertama saya sudah melakukan haji mungkin sudah ada 4 kali, umroh mungkin sudah sering ya. Jadi apalagi berita-berita di Arab Saudi tentang jamaah haji Indonesia itu bagus-bagus. Kemudian juga perlakuan orang Saudi terhadap jemaah kita juga bagus ya. Jadi saya pikir tidak ada alasan misalnya untuk tidak menerima jamaah haji kita. Jadi namun begitu ya, selaku anggota DPR RI tentu kita seperti tadi sangat mengharapkan supaya pemerintah itu gesit ya. Formulasi apa sih yang terbaik yang bisa dilakukan pimpinan tertinggi kita, Presiden Republik Indonesia dan Menteri Agama dalam hal untuk melobi pemerintah Arab Saudi? Kita ikuti dalam segmen 2, tetap di Bicara Rasional, Bicara Transparan. Kembali lagi dalam Bicara Rasional, Bicara Transparan. Pak, tadi Bapak bicara mengenai ini tidak hanya Menteri Agama saja. Menteri Luar Negeri, bukan. Presiden Joko Widodo juga harus berperan aktif untuk melobi pemerintah Arab Saudi. Ini penting loh Pak, karena 2,5 juta Muslim yang melakukan perjalanan untuk ibadah haji dan ini akan dibatasi. Ya. Saran masukan seperti apa Pak? Terakhir dengan Dirjen PHU kita melakukan rapat, dibuatlah skenario kira-kira 30% calon jemaah haji yang dipersiapkan dengan perakiraan dengan masalah prokes ini, dengan perakiraan social distancing dan lain sebagainya. Berarti lebih kurang ada, kalau 30% berarti lebih kurang 60.000 jamaah yang bisa diberangkatkan dari 13 embarkasi. Jadi sedikit ya Pak ya. Tapi ya bagaimana itu dapatnya segitu, mungkin ada kemungkinan segitu ya? Ya perakiraan ya kan. Jadi kemarin kita juga sudah hitung biaya-biaya tentang dilaksanakan bila terjadi pelaksanaan haji di 2021.
kemarin kan 2020 tidak bisa berangkat. Ya. Kan berarti udah ada 220.000 orang tertunda. Betul. Memang tahun 2021 ini kalau misalnya ada berangkat 30%, itu adalah orang yang belum berangkat yang mendaftar yang mestinya terbang di tahun 2020. Ya. Dan kita juga dengan waktu rapat Panja BPIH Haji dengan Kementerian Agama, dengan pihak Garuda, dan juga pihak Kementerian Kesehatan, saat itu apa yang ditanyakan memang terjadi biaya yang sangat signifikan. Namun, ya namanya DPR RI ini tentunya membantu bagaimana biaya haji itu seminimal mungkin yang dibayarkan oleh para jamaah. Alhamdulillah hasil rapat kemarin itu apabila jamaah haji bisa berangkat, insya Allah tidak ada penambahan biaya. Ya, kenapa? Tentunya semua mengatakan kenapa hari ini kurs dolar kita makin melambung. Betul. Ya, kemudian kurs mata uang Saudi juga meningkat. Kita yang selalu membela para jamaah, kita katakan sama pihak maskapai bahwa hari ini 75% itu pesawat itu menganggur, tidak terbang, pesawat berbadan lebar, tidak terbang. Jadi sama ada sekali. diskon di situ, potongan harga di situ gitu atau bagaimana? Banyak sekali, tentunya. Disiasati di situ. Kita harus siasatin bagaimana orang lain menentukan sebuah tarif. Pihak maskapai Garuda juga harus mengikuti. Jadi alhamdulillah waktu kemarin tuh ada penurunan ya lebih 9 juta ya per jamaah. Jadi total perkiraan berapa nih harus dana disiapkan tuh? Jadi dana yang untuk satu orang jamaah haji itu berkisar 75 juta lebih 75 juta. Tapi jamaah hanya membayar 35 juta 200. Hanya membayar 35 juta 200. Sisanya dari mana? Itulah ada hasil dari pengelolaan dana haji yang dikelola BPKH. Itulah yang menutupi kekurangannya. Kemudian ada 1.700.000 lagi yang namanya virtual account. Akibat tahun 2020 tidak bisa berangkat, ya ada penambahan pendapatan dari yang dana haji yang tersimpan di BPKH itu sebesar 1.700.000. Itu juga untuk meringankan beban kos daripada si calon jamaah haji yang akan berangkat. Itu bagus banget. Iya. Itu benar-benar ini perjuangan dari DPR bersama dengan pemerintah ini sinerginya. Ini memang betul-betul perjuangan dari teman-teman dari Komisi 8 yang kami betul-betul memperjuangkan. Ini nggak banyak orang tahu loh Pak, saya aja baru tahu ternyata malah jadi biayanya ringan. Karena kita berpikir pada saat mau naik haji di masa pandemi, mahal. Betul. Harus prokes. Biaya vaksin. Iya. Udah jadi ada beban tersendiri gitu kan. Iya. Ternyata malah ada biaya-biaya yang bisa dikurangi dan harganya lebih reasonable price, kalau bisa dibilang seperti itu, Pak. Itu perjuangan berapa lama, Pak, kalau boleh tahu? Terus gimana cara mensiasatinya dengan pemerintah? Utak-atiknya gimana tuh dengan Menteri Agama dan beserta staf terkait jajarannya? Hari ini, orang bilang, kalau pasar itu lagi banyak permintaan, harga naik. Sama halnya, hotel-hotel sekarang di Arab Saudi, baik di Mekah dan Madinah, itu banyak yang kosong. Jadi kita siasatin biaya hotel dan biaya akomodasi. Biaya hotel, biaya transportasi, biaya pesawat, juga biaya makan. Kita siasati semua. Kenapa? Hari ini tidak ada cerita yang mahal. Hari ini semua harus cerita yang murah. Yang penting pesawat itu dia terbang, asal menutupi kos. Hotel itu beroperasi asal menutupi kos. Kita harus bisa bermain di situ. Betul. Karena ini untuk bagaimana masyarakat bisa menunaikan ibadah haji dengan sebaik-baiknya. Intinya kan itu sebenarnya kan Pak.
mereka melaksanakan ibadah haji dengan sebaik-baiknya, dengan senyaman-nyamannya, dan dengan harga semurah-murahnya. Pulang dengan tetap sehat. Pulang tetap Karena sehat. protokol kesehatannya udah maju dan vaksin beres. Vaksin, betul. Itu perjuangan berapa lama kalau boleh tahu tuh Pak? Jadi mungkin ya, di Komisi 8 tuh teman-teman kan dia punya basic latar belakang yang berbeda-beda. Ada ustadz, ada ulama, Ada pebisnis, ada pebisnis, sinergi udah semuanya. ada pengusaha. Betul, Iya. betul. Itu sinergi yang bagus banget itu kan. Karena memang untuk mensiasati hal seperti ini demi masyarakat ya memang harus seperti itu. Ada sinergi, ada beberapa banyak pengetahuan yang memang harus disalurkan untuk kemajuan masyarakat kan seperti itu. Betul. Itu benar-benar kalau dari para ulama, ustadz seperti apa Pak? Mereka juga senang nggak seperti ini? Oh, sudah pasti. Kita bisa membantu umat, itu pasti mereka sangat senang. Cuma kalau kita pebisnis itu mungkin banyak indera keenam dan juga banyak siasat mungkin Matematis ya. Ya, Ada perhitungan matematis. matematis yang memang membantu Betul. untuk kemajuan-kemajuan seperti ini ya Pak ya. Betul. Kalau dari Menteri Agama sendiri sudah ada komunikasi dengan Bapak Dari untuk isu mengenai ibadah haji yang sudah mulai dibuka oleh pemerintah Arab Saudi ini? eh, saya mendapat kabar bahwa dalam minggu ini itu Menteri Agama berangkat ke Saudi ya. Oh, Pak Yakut ke Saudi? Iya, dan minggu ini juga dalam upaya melobi pemerintah kerajaan Saudi supaya kita betul-betul dimaksimalkan untuk bisa datang ke tanah suci. Kira-kira bagaimana Pak? Kuotanya dapat lah ya. Ya, saya tidak berani berandai-andai di sini ya kan, karena Karena hubungan diplomatik Indonesia dengan Arab Saudi kan juga sangat baik ya. kalau kita bilang sangat baik sekali. Tidak pernah seorang Raja Salman datang ke sebuah negara seperti ke negara kita Indonesia itu sampai hitungan minggu ya. Iya. Ya, jadi itu tidak pernah. Itu menandakan bahwa kerajaan Arab Saudi itu sebetulnya sangat care dengan kita pemerintah Indonesia. Tinggal kitanya bagaimana memaksimalkan. Memaksimalkan bagaimana hubungan diplomatik yang baik itu ya kan. Betul. Pak, kalau dari Komisi 8, nanti kalau misalnya Pak Yakut sudah kembali dari Arab Saudi, apakah akan mengadakan rapat kerja untuk membahas mengenai ini secara lebih lanjut? Sudah pasti ya, karena apapun ceritanya, apapun hasilnya yang beliau bawa dari kerajaan Arab Saudi, tentunya keputusan pemerintah dan keputusan DPR itu harus sinkron. Tidak Iya, boleh betul, mengambil keputusan sendiri-sendiri. Karena DPR dan pemerintah memang harus bersinergi. Bukan berarti kita membebek ya kepada pemerintah, tapi Betul. ini sinergi yang bagus untuk kemaslahatan umat. Intinya kan itu. Betul. Kalau dari Bapak melihat sebagai seorang Muslim, kita semua sebagai seorang Muslim gitu melihat hal seperti ini nih, ada secercah kebahagiaan nggak sih Pak di tengah pandemi? Ini hampir 2 tahun loh Pak, pandemi COVID-19 dan mudik susah, balik pun susah, kemudian merayakan hari raya penuh dengan keterbatasan, terus pandemi banyak menghilangkan orang-orang yang kita kasihi, dan ada secercah harapan bahwa ibadah haji akan bisa diadakan. Nah, tentunya Itu kami gimana ya rasanya dan diperjuangkan loh oleh Komisi 8 dengan benar-benar seperti ini bagaimana? tentunya kami sangat senang sekali. Kalau ini betul bisa terlaksanakan. Pertama, Komisi 8 telah membuat sebuah sejarah, menurunkan biaya haji, ya, itu sejarah itu. Yang kedua, tentunya dengan dibukanya haji, pastinya mengurangi memotong daftar tunggu kita. Ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun. Ya Allah. Nah, jadi sangat panjang sekali. Ya. Jadi tentunya kita sangat gembira sekali. Ya, kalau boleh ya kita seluruh masyarakat Republik Indonesia ini berdoalah supaya haji dibuka dan ada jemaah haji Indonesia di sana. Karena banyak mimpi masyarakat yang memang ingin sekali menunaikan ibadah haji.
Padahal masa-masa pandemi ini kadang perjuangannya memang berat ya Pak ya. Betul. Yang terakhir, ada 2 terakhir ini, saran dan masukan Bapak bagi calon jemaah haji di Indonesia bagaimana Pak untuk mempersiapkan mental dan stamina. Kemudian closing statement Bapak sebagai wakil rakyat dari Komisi 8 DPR RI untuk kedepannya seperti apa ini penyelenggaraan ibadah haji insya Allah jika Indonesia mendapatkan kuota yang terbaik dari pemerintah Arab Saudi. Untuk para calon jemaah haji Republik Indonesia, walaupun secara resmi Kerajaan Arab Saudi belum menentukan bahwa kita jemaah haji Indonesia bisa berangkat ataupun bisa berangkat dengan kuota berapapun. Namun pertama, kita persiapkan mental kita bahwa kita tahu haji ini adalah rukun Islam yang kelima. Wajib 1 kali seumur hidup bagi orang yang mampu. Kerinduan para calon jemaah haji saya dapat rasakan seperti apa. Tapi apabila memang kita menjadi tamu Allah nantinya di masa pandemi, banyak langkah-langkah keterbatasan yang akan kita hadapi. Pertama, kita akan melakukan vaksinasi di dalam negeri. Setelah sampai kita di Arab Saudi, kita dikarantina lebih kurang 5 hari. Divaksin ulang lagi. Kemudian setelah ini lolos semuanya, kita baru bisa melaksanakan ibadah-ibadah rukun-rukun haji. Itu pun dengan keterbatasan tempat, jarak, dan lain sebagainya. Siapkan betul-betul mental bahwa prokes harus dilaksanakan, aturan dari Kerajaan Arab Saudi di luar permasalahan ibadah itu juga harus kita patuhi. Jadilah kita sebuah bangsa, sebuah masyarakat Indonesia yang tertib, yang memberi warna dimanapun kita berada adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang ramah, orang-orang yang selalu taat pada peraturan. Itu khusus untuk para calon jemaah haji kita. Selalu menjadi bangsa yang baik, tetap berdoa, tetap berharap yang terbaik agar bisa berangkat menunaikan ibadah haji sebaik-baiknya. Terima kasih Pak Husni untuk wawancaranya. Demikian Bicara Rasional, Bicara Transparan bersama Bapak M. Husni, anggota Komisi 8 DPR RI Daerah Pemilihan Sumatera Utara 1. Sumatera Utara 1 terdiri dari kabupaten kota apa Pak? Medan, Tebing Tinggi, Deli Serdang, dan Serdang Bedagai. Medan, Tebing Tinggi, Deli Serdang, dan Serdang Bedagai. Ya. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak.